Pintu teater 2 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater. Kembali dalam kodrat diri jika manusia tersempurnakan dengan akal sehat, agar bisa memilah kebenaran, merangkum kebaikan, mengendalikan diri dari 4 unsur hawa nafsu, menekan diri agar tidak merambah dalam bujuk rayu iblis. Itu yang menjadikan kita semua menyandang makhluk dengan karunia sempurna. Terdengar ketukan pintu juga salam seseorang yang tengah datang bertamu, mengabarkan kondisi mayat tadi. Assalamualaikum, kulo nuwun. Mbah Muhroji sesepuh desa datang bertamu. Waalaikumsalam, silakan masuk. Jawab kami lalu Mas Pur mempersilakan beliau masuk. Sesepuh itu datang mengabarkan pada abangku agar memberitahu para pemuda juga warga untuk menguburkan jasad itu dengan layak. Karena setelah diseret, mayat itu hanya dilempar ke dalam liang lahat, tanpa mensucikan, tanpa memakaikan kafan, langsung dikubur dengan kondisi mengenaskan seperti itu. Maksud Mbah Muhroji kenapa menyuruh abang karena peranan abang di desa sebagai ketua pemuda. Setelah mendengarkan penjelasan itu, Mas Pur langsung berlari meninggalkan rumah. Tanpa berpamitan langsung meninggalkan kami semua yang masih terduduk di situ. Peristiwa memilukan itu menyebabkan munculnya babak baru di kehidupan kami. Kematian Pak Panjalu menjadi awal dari teror arwah dukun yang meminta dikuburkan selayaknya manusia. Dia menginginkan ketenangan dalam akhir penantian di alam barzah. Namun ternyata hati manusia yang memperlakukannya secara tidak layak ternyata belum memiliki rasa iba, sehingga belum paham untuk menggapai amanah memperlakukan jenazah selayaknya kodratnya setelah menemui ajal. Kematian bukan akhir dari hidup, tetapi awal dari kenyataan bahwa kita akan meniti hidup yang sesungguhnya. Sudah menjadi konsekuensi bahwa kita harus mempertanggungjawabkan segalanya, menuai apa yang telah manusia tanam dalam perjalanan fana ini. Sebesar gunung pahala akan mendapatkan ratusan balasan nikmat. Begitu juga sebaliknya. Setitik dosa juga akan mendapatkan deranya ratusan kali lipat. Itu masmu mau kemana? Nenekku meneriaki Mas Pur yang berlalu meninggalkan kami semua. Saya susul dulu, Nek, ucapku berpamitan. Aku lalu ikut berlari mengejar kemana langkah abangku pergi dengan sangat terburu-buru, entah mau kemana. Beberapa kali aku memanggilnya, baru langkah itu terhenti, lalu memandangku setelah membalikkan diri ke arahku. Mau kemana, Mas? Tanyaku pada Mas Pur. Kamu tunggu di rumah aja, aku mau bertamu ke rumah Pak Kades. Mayat itu harus disempurnakan, dikuburkan selayaknya manusia. Jawab abangku dengan sangat terburu-buru. Aku ikut, Mas, kataku ingin menemaninya. Sudah gak usah, Le. Kamu bilangin Armani aja kalau Mas menunggu di rumah Pak Kades ya, suruhnya kepadaku. Tanpa berlama-lama ia melanjutkan kembali langkahnya. Aku hanya menuruti perkataannya untuk pergi ke rumah sahabat terbaiknya. Seperti biasa, kampungku selalu sepi ketika malam. Ditambah dengan adanya kejadian pembunuhan itu,
Semakin sunyi tanpa terlihatnya aktivitas siapapun di luar rumah. Jam memang sudah menunjukkan waktu hampir berada di pertengahan malam. Gelap menyelimuti jalan karena memang penerangan lampu di jalan jarang ada. Lampu di depan rumah para warga juga hanya mampu menerangi halaman saja. Saat aku sampai di persimpangan jalan menuju makam, tiba-tiba ada perasaan tidak nyaman. Merinding datang saat hidung ini mencium bau darah yang sangat amis. Aku hanya berhenti ketika saat mendapati benturan energi gaib seperti ini. Ingin mengetahui setan apa yang akan menampakkan wujudnya. Dan tak seberapa lama, tepat dari jauh, bayangan manusia berjalan agak terpincang. Terlihat sangat kesusahan melangkah dengan berbunyi rantai yang ia seret. Gemerincing berderat terdengar. Itu Panjalu, ucapku lirih sambil menunggu sosok itu mendekat. Berjarak tidak seberapa jauh baru terlihat dengan jelas. Tangan dan kakinya sama sekali sudah tidak berbentuk, dengan tulang-tulang yang semuanya patah. Pecahnya kepala itu masih menganga terbuka. Semua muka juga sekujur tubuhnya hancur dengan daging yang terkoyak, memampangkan hancurnya tubuh itu. Mulutnya terbuka lebar dengan sobekan pipi akibat tulang rahang yang mencuat keluar. Suara itu terdengar semakin jelas ketika jarak kami sudah berdekatan. Mulut itu masih mengeluarkan darah yang berwarna hitam pekat. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Kata itu yang terucap saat melihat kondisi Pak Panjalu. Langkahnya berhenti saat dia berdiri beberapa meter di depanku. Hanya suara ngoroknya yang terdengar, tanpa mengucapkan apa-apa. Beberapa langkah aku maju mendekat, meski bau amis itu semakin membuatku pusing. Tetapi dengan sempoyongan dan susah payah, mayat itu pun bergerak mundur. Seakan jarak ini sudah dia tetapkan seolah-olah supaya kami tidak bisa saling menggapai. Karena penasaran, kembali aku melangkah maju. Tetapi begitu lagi, ia tetap mundur. Pak Jalu maunya apa? Aku bertanya agar tahu maksud arwahnya mendatangiku. Namun tanpa mengucap apapun, lalu aku menoleh ke arah lain ketika aku mendengar sebuah panggilan. Tidak jauh dari situ Kang Rofi sedang berjalan, lalu melihatku tengah berdiri di sini. Aku kembali arahkan pandangan ke Pak Panjalu. Namun sosok itu sudah tidak terlihat, menghilang begitu saja tanpa meninggalkan pesan apapun. Hal itu membuat aku hanya menghela nafas dengan rasa yang tak karuan diperlihatkan kondisi jasad itu. Ada apa di situ, Mas? Tanya Kang Rofi kepadaku. Gak ada apa-apa, Kang. Mau ke rumahnya Kang Armani? Jawabku pada Kang Rofi. Maaf ya Mas, saya ini ketakutan. Tiba-tiba ucapannya terdengar memberitahu. Lah, emang ada apa Kang? Tanyaku yang ingin tahu. Rumah saya digedor orang Mas, tapi pas dicari gak ada siapa-siapa. Dia menjelaskan dengan kepanikan. Mendengar perbincangan kami, ada beberapa warga yang datang menghampiri. Mereka menceritakan jika rumah mereka semua digedor oleh orang. Namun ketika mereka memastikan keluar dan mencari keseluruhan halaman juga pekarangan rumah, tidak ada siapapun. Mereka juga mendengar bunyi seretan rantai terus berjalan mengelilingi rumah, sambil menggedor pintu juga jendela. Peristiwa itu dirasakan oleh semua orang yang tengah berkumpul. Mereka memastikan jika mulai diteror oleh setannya dukun itu. Sementara penguburannya masih sangat baru, hanya hitungan jam lalu. Janji itu langsung dibayarnya tanpa menunggu lama. Jika Pak Jalu menuntut balas, kematiannya akan membawa kegentingan baru. Para warga yang kini merasa ketakutan itu beramai-ramai mendatangi rumah Pak Lurah, meminta pendapat atas ketakutan yang mereka alami.
Kini malam menjadi ricuh dengan berita baru yang sangat cepat menyebar. Hingga hampir semua warga mengalami hal dengan teror yang sama. Tanpa harus mendatangi Kang Armani, ternyata dia sudah datang kemari bersamaan dengan Arif adiknya. Lalu aku pun menyampaikan apa yang disuruh oleh abang. Dia pun langsung bergegas menyusul Mas Pur di rumahnya Pak Carik. Karena di sana pasti ada hal penting yang dibahas mengenai masalah ini. Setelah semuanya bubar, aku menuju pulang untuk memastikan jika nenek juga Farida tidak apa-apa di rumah. Tetapi aku tetap merasa tenang karena adik angkatku itu sudah biasa soal astral. Bersinggungan dengan gaib juga tidak membuatnya gentar. Apa benar ini semua perbuatan Pak Jalu? Jika dirinya belum merasa tenang di dalam kubur. Terus pertanyaan itu berulang kali muncul dalam benak. Ingin rasanya ditemui lagi. Lalu sosok mayat itu menyampaikan maksudnya agar bisa tahu keinginan yang dimaksudkan. Tetapi hati ini juga yakin jika arwah itu masih merasa belum disemayamkan dengan baik. Jadi sangat wajar jika semua ini terjadi. Meminta pertanggungjawaban semua warga demi ketenangan dirinya. Assalamualaikum. Salamku ketika tiba di rumah. Waalaikumsalam. Jawaban itu terdengar dari Ida yang lalu membukakan pintu. Nenek mana, Nduk? Tanyaku pada Farida. Nenek tidur, Mas. Aku dan Farida duduk meminum kopi buatannya yang kini sudah dingin. Aku menceritakan pada Farida jika warga sudah mulai merasa diteror oleh arwah dukun itu. Namun gadis di depanku ini hanya tersenyum. Senyumnya menjadi jawaban bagiku jika dirinya seakan sudah mengetahui semua itu akan terjadi. Yang semua warga rasakan itu, aku juga sendiri mendengarnya, Mas. Hanya saja aku tidak menghiraukan hal itu. Katanya memberitahu. Jadi tadi rumah ini juga digedor-gedor ya, Nduk? Aku bertanya karena penasaran. Iya, Mas. Dan feelingku juga mengatakan jika itu bukan perbuatan wajar manusia. Makanya aku biarkan aja tanpa mengintip keluar. Jawab Farida kepadaku. Ya udah, istirahatlah, Nduk. Sudah larut, kataku kepadanya. Malam ini aku hanya duduk sambil menikmati kopi juga rokok. Berharap jika gangguan itu muncul, agar dapat aku hampiri mayat berjalan itu. Tetapi sampai jam 3 dini hari, semua yang aku harapkan tidak kunjung datang. Justru abangku yang kini sudah pulang ke rumah, menceritakan jika besok pagi semuanya sepakat untuk membongkar makam itu, mensucikan mayatnya, kemudian mengkafankan, dan digelar tahlilan agar kampung ini bisa tenang. Dan para warga tidak merasa mencekam melewati malam-malamnya di rumah mereka sendiri. Sampai azan subuh berkumandang, aku masih terjaga di dalam kamar. Lalu nenek mengajak kami untuk pergi ke masjid. Namun belum sampai di masjid yang tidak seberapa jauh dari rumah itu, seorang bapak-bapak berlari ketakutan dengan muka pucat menghampiri kami. Ia berteriak meminta tolong jika dirinya melihat Pak Panjalu. Nek, ada setan Pak Panjalu, ucap bapak itu yang memberitahu kami. Setan apa? Berani bunuh orang kok takut setan? Nenek berkata dengan sedikit menyindirnya. Sumpah, Nek, aku sedang wudhu, tapi kok diliatin? Kembali bapak itu menjelaskan sambil bergidik ngeri. Lalu kembali berlari ke rumahnya dan tidak ikut berjamaah di masjid. Jamaah memang bisa dihitung dengan jari pagi ini. Tidak seperti dulu yang meski subuh tetap saja masih banyak warga yang beribadah. Entah lantaran mereka takut datang ke masjid karena setan itu, atau memang sudah lama tempat ibadah ini sepi. Ternyata masih saja banyak manusia yang bisa ditakuti jin atau arwah orang mati yang tidak tenang seperti ini. Entah apa yang menjadikan semua itu sebagai sebuah kengerian. Padahal menurutku semua juga akan melewati fase kematian
yang hidup akan mati untuk kembali. Sekarang mereka takut melihat wujud yang menakutkan. Namun mengapa saat beramai-ramai menghajar secara membabi buta, mereka semua tidak merasa takut melihat bentuk yang sama? Justru setelah menjadi mayat, semua menjadi ketakutan sendiri-sendiri. Sepulangnya beribadah dari masjid, aku tertidur karena memang semalaman tidak tidur memikirkan semua peristiwa ini. Dan juga menunggu yang tidak datang, yaitu arwah Pak Panjalu. Jam 9 pagi, abangku membangunkan untuk ikut datang membongkar makam sang dukun. Ajakan itu langsung aku iakan untuk hadir ke makam bersamaan dengan abang dan yang lainnya. Rasa ketakutan itu dimunculkan oleh yang gaib, agar mudah mempengaruhi diri kita yang tidak memiliki landasan iman dan keberanian. Ketakutan itu adalah senjata di mana aura manusia dapat terpancar, sehingga dapat dengan mudah melihat sang gaib. Akhirnya setelah disepakati oleh warga untuk melayakan mayat Pak Panjalu, warga pun mulai bergerak menuju area pemakamannya. Sebelum berangkat menyusul warga, terlebih dahulu aku mandi dan mensucikan diri, agar badan menjadi bersih. Karena aku berniat ingin berziarah ke makam abah dan juga kakek, yang makamnya berada di tempat yang sama dengan makam Pak Panjalu. Sesampainya di makam, terlihat juga ada Pak Kiai yang sudah membawa kafan, kapas, kapur mayat, bunga, juga yang lainnya. 2 orang menggotong keranda kosong dan yang lainnya membawa 2 buah drum kosong yang akan diisi air untuk mensucikan mayat. Namun saat mereka sampai ke makam Pak Jalu, betapa terkejutnya warga menemukan suatu hal yang tidak terduga terjadi. Ternyata liang lahat itu sudah terbuka, dan mayat di dalamnya sudah menghilang tanpa diketahui oleh penduduk di sini. Jasad Pak Panjalu sudah tidak ada di dalam kuburnya, membuat gempar dan suasana menjadi mencekam. Hal itu menyebabkan warga menjadi riuh. Keributan kembali terjadi di antara mereka. Seketika suasana menjadi hingar-bingar, dan ketakutan secara perlahan mulai merengkuh para warga. Kok mayat Pak Jalu bisa hilang? Ucap salah satu warga yang ada di situ. Mereka yang mengubur mayat dukun itu pun saling menatap bingung dan juga ketakutan. Ini tadi malam sudah dibongkar orang, ucap salah satu orang di sana. Waduh, ada pencuri mayat atau bagaimana, Kang? Apakah Pak Panjalu hidup lagi? Orang lain juga saling kebingungan hingga memberikan asumsi masing-masing. Coba cari di sekitar sini, siapa tahu ada bekasnya. Suara Pak Lurah menyuruh beberapa pemuda yang ada di situ. Lalu mereka semua berpencar mencari petunjuk di sekitar makam. Siapa tahu mayat itu memang dicuri orang atau hewan. Semua orang berusaha mencari dengan gamang tanpa kepastian. Dan setelah sekian lama mencari, mereka semakin gelisah karena pencarian mereka tak menampakkan hasil. Andai memang cangkup tanah itu dibongkar manusia, pasti ada sisa tanah cangkulan di sisa gundukan itu. Tapi ini yang ada hanya hilang tanpa kerukan tanah sama sekali. Begitu rapi, hingga bisa disimpulkan ini bukanlah ulah manusia ataupun hewan. Setelah berjam-jam melakukan pencarian, ternyata tetap hasilnya nihil. Tidak ada pertanda sama sekali di mana mayat Pak Panjalu berada. Akhirnya karena sudah kelelahan, jumlah warga pun mulai berkurang. Satu persatu pulang ke rumah mereka masing-masing. Aku menghampiri abangku yang tengah mengobrol dengan perangkat desa dan juga Pak Kiai. Mereka membahas hal ini dengan serius dan ingin membawa peristiwa hilangnya mayat Pak Panjalu ke ranah hukum. Akan tetapi, untuk mengambil keputusan itu menjadi pertimbangan berat bagi kepala desa. Karena yang menghakimi sampai menghilangkan nyawa Pak Panjalu adalah penduduk desa ini. Hal itu membuat masalah semakin pelik dan juga menimbulkan kebingungan. Begini saja Pak Kiai, dengan warga masyarakat semua, ini kita bahas di balai desa. Sepulangnya ibadah zuhur langsung saja semua musyawarah di sana. Ajak Pak Lurah kepada semua yang masih berada di situ.
Iya Pak Lurah. Semua menjawab memberikan kesepakatan. Semua kembali pulang dengan pertanyaan masing-masing. Sepanjang perjalanan mayat Pak Panjalu masih menjadi bahasan mereka. Kejadian seperti ini baru pertama kalinya aku lihat dan ikut serta menyaksikan semua alur kejadian itu. Sampai hilangnya mayat dari liang lahat. Sungguh sangat tidak masuk akal. Untuk mencari jawaban pun terasa sangat sulit. Sampai Pak Kiai sendiri pun masih belum menunjukkan di mana sebenarnya Pak Jalu. Masih menjadi misteri di desa ini. Mas, sini. Panggil Farida yang duduk di teras rumah. Ada apa, Nduk? Tanyaku lalu menghampirinya. Tunggu nanti malam. Jika mendengar lolongan anjing hutan, berarti itu Pak Panjalu. Katanya memberitahuku. Kok bisa itu Pak Panjalu? Anjing hutan di sini masih banyak, Nduk. Jawabku pada Farida. Iya, Mas. Tapi itu yang Ida lihat. Imbuhnya memberitahu. Saat kami masih asik membahas mayat Pak Panjalu, tiba-tiba Mas Pur datang berjalan dengan kepala menunduk. Berkali-kali menyibakkan rambut gondrongnya. Mengucap salam saat tiba di halaman rumah dan membuka keran air. Kemudian membasuh kakinya. Dia tidak langsung masuk, tapi malah ikut duduk bareng bersama aku dan Farida. Meleset sudah perhitunganku, kata Mas Pur tiba-tiba. Meleset gimana, Mas? Kataku bertanya. Orang sini itu gak ngerti jika Pak Jalu itu kalau meninggal bisa menjelma menjadi anjing baung atau anjing siluman. Penjelasan abangku dengan serius. Lah, lalu sudah dimusyawarahkan belum dengan warga di sini, Mas? Bagaimana solusinya? Jawabku kemudian. Di tengah obrolan kami, Farida langsung pamit masuk ke dalam. Karena ia merasa canggung dengan abangku. Namun kedua tuturan antara abang dengan adik angkatku kurasakan memang benar. Jika mayat itu sekarang tengah menjelma menjadi seekor anjing baung. Ilmu itu yang selama ini diamalkan oleh sang dukun. Sehingga ia menjadi sakti dan ingin manunggal. Yaitu setelah kematian menjadi siluman agar bisa abadi di alam fana ini. Menurut penuturan abangku, ternyata dalam menuntut ilmu hitamnya syarat yang harus dilakukan adalah dengan meniduri pasiennya. Tidak heran jika semua pasien wanita yang datang pada Pak Panjalu selalu disetubuhi untuk menyempurnakan ajian asuh baung itu. Meski tentunya dengan ada persyaratan lain yang tidak dijelaskan oleh abangku. Farida kok malah lebih tahu? Masa kamu gak tahu? Tanya Mas Pur kepadaku. Lah, manusia Mas ada keterbatasannya. Ada kelebihannya masing-masing kan? Jawabku pada Mas Pur. Mendengar jawaban itu, abang hanya tersenyum lalu menawariku rokok. Agar siang itu kami ngobrol berdua dengan santai. Siang itu sehabis menjalankan ibadah, sebagian warga ada yang menghadiri rapat yang diadakan oleh Pak Lurah. Namun ada juga yang tidak bisa hadir karena urusan masing-masing. Aku dan teman-teman sebaya hanya duduk di depan balai desa menunggu hasil dari musyawarah itu. Perdebatan pun terdengar dari dalam oleh pamong dan warga lain yang tidak ingin membantu menyelesaikan hal ini. Mereka lebih cenderung menuntut agar masalah ini segera diatasi dan selesai secepat mungkin. Sebenarnya mereka itu ketakutan dengan sendirinya. Padahal masalah pelik ini ulah dari mereka sendiri. Andai semua bisa saling paham, saling kerjasama, dan merasa bertanggung jawab, masalah bisa secara perlahan dicari solusinya. Ketegangan itu makin memanas ketika salah seorang pemuda yang sok merasa hebat di kampung ini membentak. Dia tidak setuju dengan penjelasan yang diutarakan oleh Mas Pur. Sakti apa? Kenyataannya mati juga manusia itu. Teriaknya dengan merasa hebat. Santai aja Mas Kentung. Kalau kamu gak percaya, kenyataannya mayat itu juga tidak ada kan?
Kalau kamu anggap ini bukan orang sakti yang bisa balas dendam, ya itu terserah pendapatmu. Kita di sini mencari solusi, bukan malah saling ribut karena memiliki argumen masing-masing. Jawab Mas Pur kepada pemuda itu. Kalau emang orang itu sakti dan bisa berubah jadi anjing siluman seperti yang kamu katakan, kok kamu bisa tahu? Emangnya orang itu pernah cerita? Aku melihat kamu saat tiba kemarin sore, kamu emang kelihatan gak suka sama pemuda di sini, Gus. Kata kentung preman kampung itu yang semakin emosi. Sudah, dibahas dengan sabar aja, Mas. Pak Kiai menengahi perdebatan mereka. Udahlah, gak usah mendalil Mbah Kiai. Biarkan Gus Pur mau bicara apa lagi. Saya dengarkan. Soalnya saya mengerti jika dari kemarin omongannya sengak dengan saya dan juga pemuda yang lain. Tambahnya berucap. Loh Mas, yang sengak itu siapa? Saya hanya mengingatkan jika manusia itu bisa menuntut balas. Dan juga aku gak ikut campur urusan kamu juga pemuda di sini, karena bakal ada balasannya. Balas abangku yang menjawab. Suasana menjadi tidak nyaman karena di dalam bukan berembuk mencari solusi, tapi malah terjadi keributan. Preman itu malah menunjuk abangku yang tidak pro atau mendukung kelakuan pemuda setempat yang sudah mengadili dukun cabul itu. Ketegangan itu terus terjadi hingga Pak Kiai juga perangkat desa lain memilih untuk menunda kembali musyawarah guna menghindari perseteruan yang semakin memanas. Semua akhirnya keluar dan rapat malam itu tidak memiliki hasil. Aku juga melihat Mas Pur dan Kang Armani keluar dengan lesu. Lalu gerombolan pemuda yang dipimpin oleh Kentung juga keluar dengan muka beringas. Seakan mereka tengah berbangga diri atas semua itu. Hanya perdebatan tanpa memiliki solusi, membuat gaduh atas apa yang tengah mereka perbuat sendiri. Gus, teriak preman itu memanggil abang. Apalagi Mas? Tanya abangku yang menghentikan langkahnya. Tidak usah aneh-aneh Gus. Jika perkara ini sampai ke kepolisian, berarti ulah kamu. Ucapan laki-laki itu semakin terdengar tidak mendasar. Aku gak akan lapor. Aku juga gak ikut campur urusan kamu dengan temanmu semua. Sudah, selesaikan sendiri. Kata Mas Pur dengan nada sedikit kesal. Perkataan itu malah membuat geram si preman yang langsung memegang kerah baju abangku. Melihat hal itu, Kang Armani yang berada di sebelahnya langsung mendorong tubuh preman itu hingga mundur beberapa langkah. Kamu itu setan. Omonganmu tidak memiliki dasar. Apa masih kurang menghajar orang sampai mati? Ucap Kang Armani dengan emosi melihat kelakuan preman itu. Kamu siapa mau ikut campur? Balasnya dengan nada tinggi. Gak perlu pandang aku siapa. Kamu harus tahu, yang kamu ancam tadi itu cucu pendiri desa ini. Ucap Kang Armani. Kang Armani berhasil melerai pertikaian itu, dan akhirnya mereka semua pulang ke rumah masing-masing. Jika dipikir-pikir, sebenarnya keributan ini terjadi karena preman itu yang menggerakkan massa untuk menghajar Pak Panjalu. Dan kini ia merasa bersalah juga sangat ketakutan, sampai ingin mencari-cari kambing hitam agar dirinya merasa aman dan tenang, juga terbebas dari hukuman. Sebenarnya ia telah memulai masalah besar, namun ingin menghilang dengan melepaskan tanggung jawab kelakuannya sendiri. Namun kini semua itu telah terlambat dan juga telah terjadi. Kini hanya menunggu apa yang akan mereka semua rasakan. Buah pembalasan atas perlakuan tanpa peri kemanusiaan. Manusia sejatinya tidak akan bersembunyi di balik perlindungan orang lain dengan apa yang telah mereka perbuat. Hanya orang pengecut yang berteriak berani, namun malah menuding orang sebagai kambing hitam. Siang itu akhirnya berlalu begitu saja. Perdebatan seru dan panjang tidak membuahkan hasil, karena tidak ada jalan penyelesaian yang diperoleh dari musyawarah yang diadakan oleh Pak Lurah. Justru yang terasa suasana semakin bertambah kisruh dan rusuh.
Hal ini disebabkan karena sikap preman yang tetap merasa paling benar dengan pendapat dirinya sendiri, bahwa ilmu kesaktian Asubaung yang dimiliki oleh sang dukun itu hanya dianggap sebuah karangan semata. Sementara itu, jasad Pak Panjalu masih entah kemana hilangnya. Semua ini menjadi misteri yang menakuti sebagian banyak penduduk desa. Sampai malam abangku juga belum terlihat pulang ke rumah semenjak tadi siang. Mungkin ia masih membahas mengenai masalah ini, ataupun masih berada di tempat temannya. Di rumah hanya aku dengan nenek juga Farida yang sesekali membicarakan perihal mayat yang hilang. Sudah, jangan terlalu difikirkan. Nanti juga ketemu kalau udah saatnya, kata nenek yang memberitahukan akan hal ini. Iya nek, semoga saja, jawab Farida. Tak seberapa lama nenek lalu menyuruhku mencari abang, karena masih cemas jika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan yang dilakukan oleh preman dan anak-anak buahnya di luar sana. Aku pun segera keluar rumah lagi untuk mencari di mana Mas Pur saat ini. Mas, aku ikut. Adik angkatku itu meminta untuk ikut. Ya udah, ayo. Sekalian cari kabar berita dari warga, ajakku kepada Farida. Kami berdua berjalan menyusuri kampung yang sepi. Walau hari masih siang beranjak sore, tetapi pintu rumah seakan semua tertutup rapat. Semua orang tanpa terlihat beraktivitas seperti biasanya. Kesunyian itu menyebabkan suasana kampung ini terasa semakin angker. Padahal kematian dukun cabul itu baru terjadi kemarin, namun dampaknya kini mulai terasa. Sesampainya di rumah teman Mas Pur, mereka juga tidak berada di sana. Entah kemana perginya. Lalu kami menanyakan keberadaan abang dengan keluarga Kang Armani, tetapi mereka juga tidak mengetahui kemana mereka berdua pergi. Timbul pertanyaan di benakku. Masih ada pertemuankah dengan perangkat desa atau mereka mencari mayat itu? Kemana ya Mas Pur ini? Kataku bergumam. Selain ke sini, biasanya Mas Pur kemana Mas? Tanya Ida kepadaku. Ya nggak tahu, Nduk. Aku kan juga jarang di rumah. Kataku menjawab. Ya udah Mas, jalan aja. Kita cari ke sekeliling kampung. Farida mengajakku. Akhirnya kami melanjutkan pencarian. Sampai akhirnya saat hari sudah gelap, kami berdua berhenti tepat di rumah Pak Panjalu. Pintu dan pagar rumah itu tertutup. Namun, kemana pergi istri Pak Panjalu? Selama ini Pak Panjalu beserta istrinya hanya hidup berdua, tanpa memiliki keturunan anak. Halaman rumah yang luas itu pun nampak sepi, yang biasanya banyak kendaraan tamu pasiennya terparkir di situ. Ini rumah Pak Jalu, Nduk, tapi gak ada orang. Mungkin istrinya pulang ke kampung sebelah tempat saudara almarhum, kataku memberitahu adikku. Dia hanya mengangguk lalu tatapannya melihat ke dalam bangunan rumah yang terlihat sepi itu. Dan tak seberapa lama ia menarik tanganku lalu mengajak pergi menjauh dari rumah itu. Kenapa? Tanyaku pada Farida. Udah nanti aja aku ceritain Mas, ucapnya sambil terburu-buru berjalan. Aku mengikuti langkahnya yang seperti orang ketakutan. Dia hanya mengajak pulang ke rumah dengan sangat cepat melangkah. Hingga kami berdua sudah tiba kembali di rumah. Kami kemudian masuk dan duduk di ruang tamu sambil menenangkan diri. Ada apaan sih? Tanyaku yang duduk di sampingnya. Di rumah Pak Jalu tadi ada banyak sekali anjing yang besarnya hampir segede sapi Mas. Matanya merah melihat ke arah kita. Katanya memberitahukan apa yang Farida lihat. Ah, masa? Kok aku nggak lihat? Kataku menjawab. Sumpah Mas, banyak banget. Sepertinya memang anjing-anjing itu menjaga rumah Pak Jalu.
Imbuhnya menjelaskan dengan peluh yang banyak menetes. Aku bertanya-tanya dalam hati, apa yang sebenarnya siluman itu jaga? Kenapa dalam hal ini Farida yang lebih peka dibandingkan aku? Mungkin dalam peristiwa ini dia yang diminta untuk mengungkap misteri itu. Namun aku juga sangat yakin dengan kemampuan adik angkatku ini. Kepekaan mata batinnya memang sangat tajam dan luar biasa. Sangat mudah melihat hal-hal ganjil di luar nalar. Dia juga memang terlahir dengan kemampuan istimewa yang juga terus diasahnya dan dibimbing Pak Waluyo sang ayah. Aku yakin, Duk, jika mayat itu sudah menjelma jadi salah satu asubaung, dan kemungkinan dia pulang ke rumahnya. Itulah sebab mayatnya hilang dari kuburan. Aku mulai memberikan kesimpulan. Itu kemungkinan yang bisa aja terjadi, Mas. Sebaiknya kita beritahu Mas Pur supaya cepat dicari tahu kebenarannya, kata Farida memberi solusi. Hanya saja kemana perginya abangku kini? Kami berdua sudah mencarinya namun tidak juga ketemu. Yang bisa kami lakukan kini hanya menunggu Mas Pur pulang.